Tapi usahakan ketika andai kata memang itu merasakan kedinginan, jangan sampai tertidur dalam keadaan junub. Usahakan minimal kalau memang itu merasakan kedinginan, minimal itu ada air wudhu ya. Paling tidak kita sudah melakukan wudhu, akhirnya kita tertidur. Ketika melakukan hubungan intim di akhir malam, itu ditakutkan timbul bau mulut yang sangat tidak disukai. Akhirnya hasrat menurun nih ya. Hasrat untuk melakukan hubungan intim itu menurun, akhirnya tidak jadi melakukan hubungan intim. Itu yang ditakutkan para ulama salafus sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'dah. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hanafi? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang apa saja atau kapan saja waktu-waktu yang afdal untuk melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wastawa sapa al-imam rupane Imam Abu Abdullah bin Al-Hajj. Imam Abu Abdullah bin Al-Hajj fil madkhil ing dalam kitab Midkhal ma ing dawuh nasuhu kang utawi pertelone ma wa angtalan utawi sira mukhayyarun iku den kon milih baina ayyakuna ing dalam antarane olehe ana apa wati atau wati itu jima ya. Jima itu hubungan suami istri ya. Awalul laili iku tetep ing dalam kawitane wengi wa akhiruhu lan utawi akhire lail. Lakin tetapi ne awalul laili utawi kawitane wengi aula iku luweh utama li anna waqtal husli krana sak temene waktune adus yabqa iku isih tetep zamanuhu mongsone waslun utawa adus ya muttasaan hale den jembarake bi khilafi akhiril laili kelawan beda karo akhire wengi farubama malah kadang-kadang jadi kul waktu jadi rupek apa waktune watafutuhu lan kepot utawa pot ya kepot ing junub sholatus subuhi apa sholate subuh fil jamaati ing dalam melu sholat jamaah auto khrijuha utawa ngetokake sira ing salat an waktiha saking waktune salat al mukhtari kang den pilih. Nah, di sini dijelaskan oleh Kiai Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj dalam kitab Al-Makhdal dengan redaksinya ya. Jadi kita boleh memilih berhubungan intim pada awal malam ataupun pada akhir malam ya, tetapi awal malam itu lebih utama. Alasannya apa? Jadi kenapa Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj itu memperutamakan atau mengutamakan hubungan intim pada awal malam? Itu alasannya apa? Karena adanya waktu yang longgar untuk melakukan mandi jinabah ya. Itu katakanlah kita suami istri melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri ya. Itu pada awal waktu jam 8 ataupun 9 ataupun 10 ya. Itu ada waktu untuk melakukan mandi jinabah, mandi junub ya. Itu awal waktunya itu sangat longgar sekali untuk melakukan mandi junub ya. Itu alasan dari Imam Abu Abdullah Al-Hajj ya. Berbeda dengan berhubungan intim yang mana pada akhir malam itu antara jam 2, 3 dan seterusnya ataupun jam 4 ya. Nah, terkadang waktunya itu tinggal sebentar sehingga tidak bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Jadi pada dasarnya imam-imam atau para ulama-ulama salafus sholihin terdahulu itu melakukan hubungan intim itu pada awal malam. Karena ketika melakukan hubungan intim pada akhir malam itu ditakutkan tidak bisa mengikuti jamaah sholat subuh ya. Dan biasanya ya kalau melakukan hubungan intim pada akhir malam jam 3 atau jam 4 itu ketika kita akan mandi itu terasa sangat dingin sekali
ya, ataupun jam 12 ke atas ya, jam 1, 2 ataupun 3 itu ketika akan melakukan mandi junub itu sangat dingin sekali. Jadi itu akhirnya tidak jadi melaksanakan mandi junub, akhirnya tertidur ya, mungkin seperti itu. Tapi usahakan ketika andai kata memang itu merasakan kedinginan, jangan sampai tertidur dalam keadaan junub. Usahakan minimal kalau memang itu merasakan kedinginan, minimal itu ada air wudhu ya, paling tidak kita sudah melakukan wudhu, akhirnya kita tertidur, itu boleh. Dan usahakan subuh bangun, sebelum subuh itu bangun, terus mandi, setelah itu bisa melaksanakan jamaah sholat subuh ya. Nah ini ditakutkan karena waktunya tinggal sebentar sehingga tidak bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, bahkan mengerjakan sholat subuh bisa di luar waktunya ya, karena merasakan kedinginan atau merasakan badan yang tidak enak ketika akan bangunnya, seperti itu ya. Akhirnya bangunnya katakanlah jam setengah 6 ya, baru mandi junub, setelah itu sholatnya diqodho, sholat subuhnya ya. Diusahakan, ditakutkan oleh Kiai Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj itu ditakutkan itu terjadi ya, akhirnya tidak mengikuti jamaah subuh. Bahkan yang paling parahnya adalah mengerjakan sholat subuhnya di luar waktu. Intaha wis rampung apa kaule Imam Abu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa aidan an halim aneh apa al-jima'u tawi jima' bi akhiril laili kala ing dalem akhire wengi yakunu iku ana apa jima' akiba naumin iku tetep ing dalem ngiring-ngiringi turu fatakhayyaru mongko dadi malih utawa mongko dadi owah ya raihatul fami apa ambune cangkem fayu'at mongko bisa ngkakaake apa jima ila munafarati maring keting-ketingan ya. Wal muradu hale utawi tujuane al ulfatu iki gawe rukun wal mahabbatu lan asih-asihan. Wa qala lan wis ngendika sapa al imamu Ghazali tegese Imam Ghazali yukrahul jima'u den makruhake apa al jima'u jima' awalal laili ing dalam kawitane wengi li Allah supaya yen to ora li Allah ya namal mar'u supaya yen to ora turu sapa awa-awaan ala ghairi taharatin ing atase ora tingkah sesuci. Nah, dijelaskan lagi berhubungan intim di akhir malam itu dilakukan setelah tidur. Jadi kalau berhubungan intim, ditakutkan berhubungan intim di akhir malam itu yang mana dilakukan setelah tidur itu sehingga timbul bau mulut yang tidak disukai ya. Katakanlah berhubungan intim jam 2 itu pastikan sebelumnya melakukan tidur dulu. Nah, ketika akan melakukan hubungan intim, bangun dari tidur biasanya bau dari mulutnya itu sangat menyengat sekali ya. Jadi kalau mau melakukan hubungan intim pada malam hari ya paling tidak yaitu harus melakukan sikat gigi ya. Nah, seandainya padahal anjuran untuk melakukan sebelum melakukan hubungan intim yaitu berarti memakai wangi-wangian, usahakan dalam keadaan wudhu itu paling utamanya ya. Nah, ketika melakukan hubungan intim di akhir malam itu ditakutkan timbul bau mulut yang sangat tidak disukai, akhirnya hasrat menurun nih ya, hasrat untuk melakukan hubungan intim itu menurun, akhirnya tidak jadi melakukan hubungan intim. Itu yang ditakutkan para ulama salafus sholihin. Ya, yang dimaksud al-ulfah adalah al-mahabbah. Al-mahabbah itu adalah rasa cinta, ya. Maksudnya adalah rasa cinta atau mahabbahnya itu akan menurun, ya. Jadi tidak jadi melakukan hubungan intim karena adanya bau mulut yang sangat menyengat atau tidak enak. Tetapi di sini Imam Al-Ghazali berkata hukumnya makruh berhubungan intim pada awal malam, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan hubungan intim dilakukan pada awal malam itu adalah hukumnya makruh, ya. Nah, supaya orang tidak tidur dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi ada yang mengatakan awal malam itu bagus, tetapi ada juga yang mengatakan akhir malam itu bagus. Nah, di sini Imam Ghazali itu condong ke akhir malam, ya. Akhir malam itu menurut Imam Al-Ghazali itu hukumnya makruh karena ditakutkan ketika melakukan hubungan intim pada awal malam atau katakanlah jam 8, 9, 10, setelah itu mau mandi kok badannya sangat dingin sekali ya, akhirnya tidak mandi ya, dan disertai ataupun tidak memiliki air wudhu pada badan kita,
itu akhirnya kita tidur dalam keadaan junub atau tidak suci. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi sah-sah saja, benar semua ya, kaulnya imam atau kaulnya para ulama itu betul semua, tidak ada yang salah, betul semua. Mau di awal malam betul, di akhir malam betul, tergantung kita mengikuti siapa ulama tersebut, ya. Dan setiap ulama pasti memiliki dasar dan keyakinannya atau prinsipnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kaul si A salah, kaul si B benar, atau sebaliknya kaul si B benar, kaul si A salah, itu tidak bisa. Nah, itu ya, karena ditakutkan memang tidur dalam keadaan tidak suci. Intah wis rampung opo kaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala qaulil Ghazali lan ing atase dawuh Imam Al-Ghazali nabahu ngelingake sapa Nadim Kiai Nadim bi qaulihi kelawan dawuh Kiai Nadim wakil lan den dawuhake bil aksil kelawan sawali lakinil awwalu, tetapi nek utawi kawitane wulan al masyhuru iku kang den kuncorake. Kama kaya keterangan nabaha kang wis ngilangake sapa Kiai Nadim alaihi ing atase ma bi qaulihi kelawan dawuh Kiai Nadim wa awwalu syahir ing ngendika wa awwalu syair summa nabahu mongko nuli ngelingake sapa Kiai Nadim rahimahullah taala ala layalin ing atase pira-pira wengi yustahabbul jima'u kang den sunahake apa al jima'u jima' fiha ing dalem layal utawa ing dalem wengi bikolihi kelawan dawuhe Kiai Nadim walailatul arubi lan ing dalem wengine dina Jumat wal isnaini lan dina Senin yu'dzanu den weruhake bil fadli, den weruhake apa jima bil fadli kelawan keutamane bi ghairi mainin kelawan tanpa mamang. Nah, di sini atas pendapat Imam Ghazali yang bertentangan dengan Kiai Nadim ya, atau pengarang dari kitab Qurratul Uyun ya, itu mengingatkan dengan ucapannya Kiai Nadim ya, ada yang berkata kebalikannya, tetapi pendapat yang pertama itu lebih masyhur, atau di awal malam itu lebih masyhur ya. Nah, ini diingatkan oleh Kiai Nadim dengan ucapannya dan awal bulan itu juga lebih masyhur. Selanjutnya Kiai Nadim rahimahullah taala mengingatkan waktu-waktu yang disunahkan untuk berhubungan intim dengan ucapannya malam Jumat dan malam Senin itu mempunyai keutamaan tanpa adanya keraguan. Jadi melakukan hubungan intim pada malam Jumat dan malam Senin itu jauh sangat lebih utama sekali. Ya, berarti makanya mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak sekali malam Jumat ataupun malam Senin, itu dianjurkan oleh Kiai Nadim ya. Nah, lantas bagaimana, boleh tidak melakukan hubungan selain malam Jumat ataupun malam Senin? Ya boleh-boleh saja ya, tetapi kan tidak mendapatkan keutamaan. Mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan yang menurut Kiai Nadim itu sangat berakibat fatal ya. Nah, di sini menurut Kiai Nadim itu adalah di awal malam itu lebih baik, sedangkan Imam Ghazali mengatakan di akhir malam itu jauh lebih baik ya. Jadi tidak ada yang salah, betul semua, tergantung pribadi kita akan mengikuti kaul yang mana, atau mengikuti ulama yang mana, ataupun mengikuti imam pendapat yang mana, sah-sah saja. Tetapi di sini dijelaskan malam Jumat dan malam Senin itu memiliki keutamaan tanpa adanya keraguan. Jadi pada kesimpulannya ya, melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan seksual antara suami istri itu dianjurkan pada malam Jumat dan malam Senin. Itu jauh lebih utama karena banyak keutamaan sekali tanpa adanya keraguan ya. Dan dianjurkan untuk melakukan hubungan intim di awal atau di akhir waktu, di awal malam atau di akhir malam, boleh semua. Karena adanya pendapat yang bertentangan ya. Menurut Imam Ghazali itu di akhir malam, dan menurut Kiai Nadim itu adalah di awal malam, itu boleh semua ya, karena ada dasarnya semua. Jadi tidak serta-merta tidak boleh melakukan hubungan intim di akhir malam, sudah selesai, itu tidak. Atau tidak boleh melakukan hubungan di awal malam, itu selesai, tidak. Mereka semua punya dasar masing-masing, prinsip masing-masing yang tidak menyimpang dari kaidah hukum Islam ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Silahkan kalian bisa melakukan hubungan intim kapan saja yang menurut kalian itu benar dan baik, tapi dianjurkan untuk melakukan malam Jumat ataupun malam Senin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.